Sebelum memulai ibadah kita, aku mengajak teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh. 21 Juli 2020 adalah hari dimulainya pembinaan pengurus dan panitia PMK PKN STAN 2020-2021. Saat ini, aku mengajak teman-teman untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan bekerja menggerakkan hati kita untuk mau mengikuti pembinaan tersebut. Dan mari renungkan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dan bagaimana Tuhan memberikan alasan kenapa kita harus setiap pembinaan yang Ia izinkan kita ikuti. Dan saat ini, aku mengajak teman-teman untuk mengingat kembali saat di mana teman-teman di-sharingkan menjadi pengurus PMK PKN STAN. Saat itu, mungkin banyak dari antara kita yang mengalami pergumulan yang hebat. Di satu sisi, kita rindu untuk melayani Tuhan. Namun di sisi lain, kita merasa nggak layak. Karena kita sadar, kita masih sering mendukakan hati Tuhan. Atau, mungkin banyak juga dari antara kita yang meneguhkan kapasitas diri sendiri. Merasa kapasitas kita nggak cukup untuk melayani sambil harus memperjuangkan studi. Tapi terpujilah Tuhan yang tak pernah lelah membantu kita untuk percaya bahwa Tuhan akan melayakkan orang yang dipanggilnya. Dan saat ini, tanpa terasa, sudah lebih dari setengah semester, Tuhan mengundang The Three in Christ ke dalam misi agungnya. Sambil menyanyikan lagu ini, aku mengajak kita untuk merenungkan setiap bentuk pemeliharaan yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kita. Dan mari sadari bahwa setiap peristiwa yang kita hadapi dalam pelayanan adalah cara Tuhan untuk mentransformasi hidup kita menjadi semakin serupa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu berlayu di hidupku. Hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang masih dapat kami rasakan pada saat ini. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk waktu dan teknologi yang Bapa sediakan, sehingga kami dapat melaksanakan retret di IC pada saat ini. Tuhan, kami juga bersyukur karena Bapa mau menggerakkan hati kami untuk mau mengikuti kegiatan ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk kehadiran Bang Alex sebagai pembicara. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan oleh Bang Alex dapat dengarkan dengan baik dan juga dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami saat. Sebentar ya Bapak, kami akan memulai retreat sesi kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan saja di hati kami, biarlah Tuhan yang membantu kami untuk dapat ibadah ini dan untuk dapat memuliakan Tuhan melalui ibadah ini. Kami serahkan retreat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rindu menyapa teman-teman sekalian. Shalom teman-teman. In Christ dipanggil dan diutus di masa pandemi COVID.
Dan sampai saat ini, kita masih hanya dapat melayani, bertemu, berkenalan, dan bercanda secara online. Namun aku berharap itu bukanlah hambatan untuk kita dapat merasakan kasih persaudaraan antar sesama IC. Dan itu tidak menjadi penghalang kita bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saat ini, aku mengajak kita untuk mengingat kembali setiap motivasi dan komitmen yang kita buat saat memutuskan untuk menerima pelayanan sebagai pengurus PMK PKN STAN. Setelah menjalani beberapa bulan kepengurusan, mari renungkan. Masihkah kita memegang motivasi pelayanan kita? Masihkah kita setia memperjuangkan komitmen pelayanan kita? Atau apakah kita sering tanpa sadar terbawa arus dunia yang membuat kita melupakan tanggung jawab pelayanan kita dan bahkan melupakan relasi kita dengan Tuhan? Dan di tengah keberdosaan kita, mari sadari dan mari renungkan seberapa besar kasih Tuhan kepada kita, seberapa besar setia Tuhan kepada kita, seberapa sabar Tuhan memaafkan, memanggil, dan menuntun kita untuk senantiasa dekat kepadanya. Sambil menyanyikan lagu ini, mari dengan penuh kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan, dan mari kita akui setiap keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me? Give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life
I am amazed to know that a God so great could love me so. Is really and wanting to bless. His grace is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Saat kita kecil, sangat mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan itu baik. Karena memang itulah yang diajarkan dan itulah yang kita dengar dari orang-orang di rumah, di gereja, dan di sekolah. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin kita dewasa dan semakin banyak pergumulan yang Tuhan izinkan kita hadapi, beberapa dari kita mungkin mulai meragukan kebaikan Tuhan. Tapi, terpujilah Tuhan yang tak pernah lelah menyatakan dirinya dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan yang mempertemukan kita dengan PM Kastan. Terpujilah Tuhan yang mengizinkan kita bertumbuh melalui setiap kebaktian rutin, persekutuan doa, dan kelompok kecil. Hingga akhirnya, dalam segala kondisi, dengan iman kita sendiri, kita dapat berkata, Tuhan itu baik. You are a good, good Father. Mari kita nyanyikan lagu ini. Thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night. Can you tell me that you're pleased and that I'm never alone? You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your
Alex, aku silahkan. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur hari ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan kami mau meresponinya dengan memberikan juga seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan seluruh hidupmu bagi kami. Kembali kami rindu melalui kesempatan pesta rohani ini, Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan, boleh menjadi bagian dari setiap kami yang beribadah hari ini. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memimpin, hamba yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan hari ini. Saya boleh diizinkan share screen dari laptop saya yang akun oke, baik ya. Thank you. Abang siapin satu PowerPoint presentation buat kita. Jadi nanti kita akan lihat juga sama-sama ya, belajar bersama. Hari ini kita bicara grace alone, ya, hanya anugerah semata. Jadi mengingat hidup kita, mengingat pelayanan yang Tuhan berikan, ini semua adalah anugerahnya semata-mata. Nah, teman-teman, tentu ya dengan kondisi kita semua, saya nggak tahu apa yang jadi kabarmu, pergumulanmu. Orang Kristen kadang suka bohong sih ya. Habis suka ditanya, apa kabar? Harus jawab, luar biasa, yes, 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 gitu ya. Padahal belum tentu semuanya luar biasa. Bahkan kalau semua hal kalian bilang luar biasa, kalau benar-benar luar biasa, apalagi kalimatnya gitu ya. Nah, jadi mari kita jujur juga pagi hari ini ya. Abang tidak tahu bagaimana kondisimu, bagaimana pergumulanmu. Mungkin ada yang senang, ada yang gembira, tapi mungkin juga ada yang bergumul, ada yang sedang kurang sehat, ada yang apapun kondisi teman-teman ya. Yuk kita sharing sebentar ya. Sharing untuk paling tidak tahulah pergumulan kita ya. Kita sharing, kita doakan teman kita satu sama lain ya, nggak usah saling menghakimi, nggak usah kepo-kepo amat. Kenapa dia kayak begitu ya? Nah, secara sharingnya, yuk kita lihat sama-sama. Pilih satu nomor saja ya. Pilih satu nomor yang paling menggambarkan kondisimu pagi ini. Abang nggak tanya kemarin dulu, pagi ini, sekarang ya. Mana yang paling menggambarkan kondisimu? Nomor berapa? Silakan tulis di grup chat. Hanya untuk kita lihat, kita doakan, kita saling tahu kabar kita ya. Mungkin kalau satu seksi, cek gitu ya. Wih, temanku hebat hari ini ya. Dia nomor berapa? Silakan. Abang kasih waktu sekitar 1 menit ya. Apa kabarmu pagi ini? Thank you. Ya. Jadi jujur aja, yang mana yang jadi kabarmu hari ini. Kita menginterpretasi gambar ya. Oke. Wow. Obed lagi melayang-layang ya di atas pohon. Silakan. Ada yang masih bilang, aduh kok susah kali gambar ini. Pilih aja salah satu ya. Ini hanya untuk menolong kalian. Thank you, teman-teman. Ada yang nomor 5? Aduh, masih pengen tidur bang. Ya. Mungkin lagi hujan lagi, asik kali ya. Oke, silakan. Thank you buat sharingnya. Bisa saling mendoakan ya. Jadi saya berharap ini bisa menolong teman-teman juga ya untuk bisa peduli ya sama teman kita. Kadang-kadang orang susah mengungkapkan. Tapi dari nomornya kalian bisa kira-kira, oh itu mungkin yang jadi perasaan dia hari ini ya. Baik,
Kita akan lanjut. Hari ini Abang ingin kita belajar tentang anugerah, tapi dari beberapa perspektif ya. Saya ingin ajak kita lihat terlebih dahulu bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang saya pilih pagi ini 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Perhatikan ayat ini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Jadi sebenarnya gini ya, Paulus mendengar orang-orang lain bersaksi tentang jemaat Tesalonika. Wah, jemaat Tesalonika ini hebat sekali ya. Mereka luar biasa kesaksiannya sampai akhirnya jadi berkat ke jemaat-jemaat lain. Lalu jemaat lain itu bahkan bisa cerita tentang jemaat Tesalonika waktu jemaat Tesalonika menyambut Paulus. Makanya lihat kalimatnya ya. Sebab mereka, maksudnya jemaat-jemaat lain, mereka sendiri bercerita tentang kami, tentang Paulus dan tim, bagaimana kami, Paulus dan tim, kamu sambut. Kamu itu jemaat Tesalonika. Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Teman-teman, saya mau fokus sebentar dengan kata cerita di sini ya. Sebab mereka sendiri bercerita. Sebenarnya menarik sekali melihat kehidupannya dalam kehidupan kita sendiri. Sebenarnya, saya kutip sebuah kalimat dari seorang teolog Kristen, namanya Chesterton. Dia berkata, I've always felt life first as a story. Seperti sebuah cerita, and if there is a story, there is a storyteller. Kalau kita lihat hidup sebagai cerita, maka jangan lupa ya, pasti ada dong yang menceritakannya, ada penceritanya, ada pembuat ceritanya. Contohnya ya, kalau kita lihat lagi ayat ini, ada beberapa cerita di sini ya. Ada ceritanya Paulus, ada ceritanya orang-orang Tesalonika, ada ceritanya orang jemaat lain yang cerita tentang Paulus disambut di Tesalonika. Dan tentunya ini semua membuat kita menyadari bahwa hidup itu adalah rangkaian cerita, sadar atau tidak. Bahkan saya kutip kalimat dari Timothy Keller, dia berkata, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Sadar atau tidak, teman-teman, kita itu semua punya cerita. Dan cara kita mengerti hidup itu tergantung cerita apa yang kita pakai untuk kehidupan kita. Saya kasih contoh begini. Kalau cerita yang sedang kamu anggap apa yang sedang kamu jalani adalah cerita kehidupanmu adalah sukses, punya banyak uang, maka lihat. Semua hal yang kamu lakukan dalam hidup itu dalam rangka cerita besar itu. Kenapa saya kuliah? Wah, saya kuliah baik-baik, saya berjuang supaya nanti apa? Saya bisa kerja, saya nanti kalau udah kerja, saya bisa ngerti keuangan, saya punya banyak uang, saya ngerti investasi, punya uang lebih banyak, nanti kemudian saya beli properti, supaya saya punya uang banyak, saya bisa sewakan, ya, uang. Tapi kalau mungkin cerita hidupmu adalah tentang keluarga, bagaimana bapak mamaku, nanti aku bahagiakan mereka, aku bawa jalan-jalan ke luar negeri, gimana supaya nggak mengecewakan bapak mama, lalu nanti bagaimana saya akan menikah supaya orangnya juga pas dengan apa yang bapak mama suka. Jadi semuanya kamu akan memberi arti kepada hidupmu sebenarnya dalam cerita yang sedang kamu jalani. Sadar atau tidak, kita sedang diberikan banyak cerita. Cerita yang diberikan oleh culture kita, oleh orang tua kita, atau bahkan oleh diri kita sendiri. Jadi itu seperti sebuah kacamata yang melaluinya kamu akan melihat hidup. Kalau kacamatamu uang, maka semua hidupmu tentang uang. Kalau kacamatamu orang tua, semua hidupmu tentang orang tua. Kalau kacamatamu adalah tentang hidup happily ever after, menikah, maka segala ceritamu tentang hal itu. Sadar atau tidak, kita sedang menghidupi sebuah cerita.
Tetapi Tuhan ingin mengajak kita juga melihat lebih dalam. Karena itu kita memahami bahwa ada juga cerita yang lain. Bahkan ini cerita utama sebenarnya yang harusnya menjadi cerita semua kita. Teman-teman, dalam buku yang ditulis oleh Bapak Christopher Wright, saya meminjam penjelasan beliau tentang apa yang menjadi ceritanya kita. Kalau kita ini orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Kristus, harusnya cerita kita seperti yang Tuhan mau dong. Dan semua yang Tuhan mau, sudah Dia jelaskan, Dia sampaikan di dalam Alkitab. Karena itu mari kita belajar melihat hidup kita dalam ceritanya Alkitab. Kadang-kadang kita hanya berpikir Alkitab itu seperti sebuah buku yang kita baca. Tapi mari kita belajar juga melihat begini. Maukah kita mengizinkan Alkitab membaca hidup kita? Alkitab bukan hanya objek yang kamu baca, tetapi Alkitab pada saat yang sama adalah firman Tuhan yang membaca hidupmu. Nah, kalau kita lihat Alkitab, cerita Alkitab itu menarik. Walaupun ada 66 kitab, tapi kalau diperes gitu ya sarinya, ternyata Alkitab adalah sebuah cerita dari awal sampai akhir yang sungguh luar biasa. Dan itu Bapak Christopher Wright mencoba meminjam penjelasan. Ia berkata, the Bible is like a drama. Seperti sebuah drama dengan 6 babak. 6 stages or 6 acts. Jadi kalau kita perhatikan, dia bilang, kalau kamu mau jelaskan tentang Alkitab dalam waktu 1 menit ke temanmu, pakai aja gambar ini. Langsung menjelaskan seluruh Alkitab dalam 1 menit. Pertama ada panah ke bawah, kedua tanda silang, ketiga tanda panah maju, keempat salib, kelima tanda panah maju lagi, dan keenam tanda panah ke bawah lagi. Apa sih artinya? Nah, dia coba menjelaskan bahwa kalau kita perhatikan seluruh cerita Alkitab dimulai dengan yang namanya babak 1, creation. Ada penciptaan, Tuhan menciptakan. Namun kemudian terjadi dosa, fall. Yang ketiga, Tuhan beri promise. Tuhan kasih janji, dan janji itu digenapi dalam Kristus. Inilah rencana keselamatan dalam Kristus. Tetapi mari perhatikan, ini bukan akhirnya, karena akhirnya itu nanti waktu nomor 6. Ya, bukannya percaya Yesus sebagai akhir segalanya, tidak. Tetapi ketika diselamatkan, apa yang terjadi? Maka akhirnya, nah kalau dilipat ini, itu bisa ketemu nomor 1 sampai nomor 6 ya. Ini namanya nomor 6, new creation. Nah, ada satu babak itu di situ. Antara redemption sama new creation kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kalau kita tanya ya, lihat saja bagan ini. Kita hidup di nomor berapa sekarang? Di nomor 5. Iya dong ya. Jangan bilang, oh aku di nomor 2 Bang. Aku samping ular waktu itu Bang ya. Sempat selfie kami ya. Kita ada di dalam nomor yang kelima. Apa namanya? Bapak Christopher Wright memberi nama mission. Jadi ini adalah misi. Kalau teman-teman melihat hidupmu dalam cerita besar ini, ceritanya Alkitab, ceritanya Allah, maka kita jadi sadar sebenarnya ya, ini bukan sekadar cerita teman-teman ya. Saya mengutip kalimat dari Bapak Christopher Wright yang dia mengatakan, this is not only a story, ini God's word. Mari belajar melihat hidupmu di dalam perspektifnya Tuhan. Bahwa ternyata kalau kita lihat nomor 5 tadi, setiap kita, we are on a mission from God. So, find your place in God's mission and participate in God's mission. This is God's story. Yang kalau teman-teman renungkan ini dengan dalam, saya pikir ini akan mengubah hidup. Perhatikan. Kadang-kadang kita berpikir, saya sedang menjalani cerita hidup saya, lalu kemudian saya minta Tuhan masuklah, ayo masuk dalam hidupku ya. Jadi kayak Tuhan pemanis hidup kita. Tapi ini ceritaku. Lalu Tuhan masuk ke hidup kita biar tambah indah. No. Kalau kamu mengerti Alkitab, Alkitab mengatakan this is not your story.
Tetapi sebenarnya seluruh alam ini sedang berjalan di dalam God's story, dan Tuhan yang mengundang engkau dan saya masuk ke dalam ceritanya. Jangan dibalik. Ini bukan ceritamu yang kemudian kamu undang Tuhan masuk dalam ceritamu. Tapi ini ceritanya Allah yang mengundang engkau masuk ke dalam ceritanya. Sadar atau tidak, inilah yang sedang kita jalani. Bagi kita yang percaya, kita menyadari bahwa cerita Allah yang sedang kita hidupi. Kenapa? Saya kasih contoh sederhana gini ya. Sekarang kan orang suka nonton apa? Drama lah, drama Korea lah misalnya ya. Yang suka drama Korea lagi nonton apa sekarang? Vincenzo. Nah, kalau lagi nonton Vincenzo misalnya gitu ya, katanya kan penulisnya penulis terkenal tuh, penulis dramanya. Nah, saya membayangkan begini. Bayangkan ada penulis drama Korea terkenal, dia sekaligus sutradara. Anggaplah dia penulis drama, penulis naskah, dan sekaligus sutradara. Lalu kemudian dia datang minta kamu main di dalam dramanya. Wah, kamu terpilih satu-satunya orang Indonesia dari STAN yang jadi pemain dramanya dia. Dia kasihlah kamu naskahnya. Maka kamu harus mengikuti naskahnya. Karena kamu diminta oleh penulis itu masuk melakoni ceritanya. Boleh improve, boleh actingnya bisa improve, tetapi harus selaras dengan naskahnya dia. Jadi, saya membayangkan Tuhan lagi mengundang engkau dan saya. Dia kasih naskahnya. Ya, dia kasih naskahnya buat kita. Baca nih naskahnya ya. Aku dalam sebuah cerita penyelamatan bagi dunia ini, dari creation aku ciptakan, dan nanti ada new creation di mana Allah akan datang kedua kali, dan engkau dan saya ada dalam cerita ini. Wow, we are on God's mission. We are in God's big story. Maka biarlah kita terus sadar ya. Sebenarnya dari cerita ini aja udah berhenti Abang Khotbah ya. Anugerah itu apa? Ini bukan ceritamu, ini ceritanya Tuhan. Bayangkan loh, Tuhan mengundang kamu masuk dalam ceritanya. Ini kan anugerah. Bukan engkau yang punya cerita lalu undang Tuhan masuk dalam ceritamu. Siapa kamu? Siapa saya? Kita bukan sutradara hidup kita. Dan di dalam kita mengerti itu, kita sedang berpartisipasi dalam misinya Allah. Dan yang menarik, Tuhan memberikan kita orang-orang, Tuhan memberikan kita konteks, Tuhan memberikan kita keberadaan diri kita, yang waktu saya coba menghayati ini semua, sadar atau tidak, di dalam cerita misi Allah ini, teman-teman dan saya juga sedang berhadapan dengan ceritanya orang lain, sedang berhadapan dengan ceritanya Allah sendiri. Saya menggambarkannya begini. Kita ini sedang ada di dalam overlapping stories. Pertama, ceritamu. Kedua, ceritanya orang lain, other story. Tetapi semua kita terhubung dengan ceritanya Allah. My story, other story, his story. Thank you buat kalian yang sudah cerita ya. Kalian bisa lihat bagaimana engkau melihat ceritamu menjadi pengurus di PMK STAN dalam cerita besar Allah, tapi juga dalam kaitan dengan ceritanya orang lain ya. Saya sempat baca yang teman-teman tulis dan saya bersyukur. Ada yang jadi pengurus terkesannya karena dia ngikutin pernah jadi panitia makrab. Ada yang karena PKK-nya, ada yang karena ikut persekutuan, dengar firman, ada yang diteguhkan waktu ikut pembinaan. Wah, banyak macam-macam ya. Tapi saya akhirnya melihat begini, kita ini saling terkait, teman-teman. Karena ada Allah yang lagi mau membangun ceritanya bagi dunia ini, bagi kampus STAN, Allah yang mau membaharui mahasiswa-mahasiswa STAN, yang kerinduannya melalui persekutuan mahasiswa di STAN,
mereka akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan merajut ceritanya dengan melibatkan engkau. Tuhan merajut ceritanya yang indah dengan melibatkan saya, melibatkan temanmu, melibatkan PKK-mu, melibatkan berbagai hal. Dialah sutradara yang luar biasa. Segala pujian bagi Allah, tapi juga bersyukur. Ketaatanmu, perhatikan kalimat Abang. Ketaatanmu merupakan cara Tuhan menggenapkan rencananya bagi hidup orang lain, dan termasuk juga bagi hidup pelayanan di kampusmu, bahkan lebih luas lagi, bagi dunia ini dan bagi rencana keselamatan. Saya suka mikir gini ya, saya ini masuk di kampus, saya dulu di kampus UI, saya kuliah di kampus UI, dan ketika masuk dalam kuliah, Tuhan hadirkan persekutuan. Kalau kadang-kadang ingat-ingat, siapa sih yang memulai persekutuan? Oh, lihat lagi sejarah ya, beberapa teman, abang kakak yang memulai persekutuan. Jadi saya suka bayangkan begini, Tuhan terima kasih ya. Ketaatan abang kakak waktu itu yang merintis persekutuan kami, membuat saya waktu masuk ke kampus ada persekutuan. Saya nggak kenal abang kakak itu. Tapi cerita dia dengan Tuhan, ketaatan dia jadi pengurus, ketaatan dia menyerahkan diri jadi pelayan di kampus saya. Ternyata Tuhan pakai sekian lama akhirnya saya masuk. Waktu saya masuk, saya ikut kelompok kecil, teman-teman ya. Kelompok kecil. Jadi saya waktu sadari lagi gini ya, Tuhan cinta sekali sama saya. Wah, ini kalau mau bangga ya, wah Tuhan cinta banget sama Bang Alex ini ya. Tapi untuk cinta Tuhan bagi Bang Alex, Tuhan pakai PKK saya yang waktu itu taat. Setelah dia bergumul, ikut pembinaan, dia taat jadi PKK. Jadi bagaimana Tuhan mewujudkan cintanya buat Alex? Melalui ketaatan PKK saya. Bagaimana Tuhan mewujudkan cintanya buat PKK saya? Melalui PKK-nya PKK saya yang taat. Wah, teman-teman, kalau kita lihat seperti ini, miskin kerohanian kita kalau hanya lihat jadi pengurus itu seperti, aduh capek, aduh pengurus malas, aduh cuma ini ya. Saya pikir, wow, ini anugerah Tuhan loh. Tuhan undang kita masuk dalam ceritanya, dan ketaatanmu menjadi cerita yang Allah pakai bagi cerita hidup orang lain. Beberapa kali, saya memimpin KKR di kampus STAN. Mahasiswa baru masuk KKR gitu ya. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan terima kasih ya, ada orang yang akhirnya mungkin angkat tangan, terima Yesus. Tapi kemudian saya pikir lebih dalam lagi. Sebenarnya kan saya cuma pembicara, saya diundang oleh panitia bintalnya waktu itu. Sehingga ketika ada anak yang mungkin datang, Bang, thank you ya, waktu itu saya terima Yesus pas abang yang KKR ya. Saya pikir, wah bukan cuma saya. Ada cerita panitia bintal yang ngundang saya. Saya nggak akan datang dari langit ya. Kenapa abang datang? Saya diutus dari Yesus. Saya diutus dari panitia bintal yang dengan baik menyiapkan surat, bikin tujuan sasaran, berdoa, tanya Bang apa yang mau didoakan. Teman-teman, kita terkait dengan cerita hidup orang lain. Jangan pernah berpikir ketaatanmu yang simple itu seolah-olah hanya ketaatanmu saja, lalu kemudian melihatnya jadi cuma sekadarnya. Saya melihat, lihatlah ceritamu dan kaitkan ya. Ada siapa dalam ceritamu? Ada acara apa dalam ceritamu? Siapa panitianya waktu itu? Siapa pengurusnya? Siapa orang-orangnya? Dan saya pikir ini waktu yang baik untuk say thanks to God first, dan kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam cerita. Saya harap kita nangkep ya. Makanya tugas yang kalian lakukan, kalian ceritakan kenapa mulai tertarik, mulai melayani sungguh-sungguh di PMK STAN. It's not only your story. It's also other story. And the main thing, it's God's story. Dan Tuhan belum selesai dengan ceritanya. Oh, Tuhan masih bikin drama. Bukan drama Korea ya. Terus Tuhan lagi buat
sampai dia datang kedua kali. Dan Tuhan mau, ayo generasi ini yang sudah 6 bulan jadi pengurus, ayo bangkit lagi, lihat anugerahku, layani Tuhan, layani sesama. Ketaatanmu mengerjakan pelayananmu bisa jadi cara Tuhan yang indah. Menggenapkan ceritanya dalam hidup orang lain. Jadi kalau saya punya AKK, saya kadang suka mikir gitu, wow, dia AKK saya bisa sangat bersyukur. Makasih Bang Alex, gitu ya, saya di kelompok kecilin. Saya bilang, ya, kamu lihat depan matamu saya, tapi di balik saya ada PKK saya. Di balik PKK saya ada PKK-nya PKK saya. Di baliknya PKK-nya PKK saya, ada PKK-nya PKK saya. Salah, capek kita ya. Tapi yang penting dan perlu kita ingat. Kenapa kita perlu retret tengah periode begini ya? Biar kita sadar terus, kita tidak sedang menjalani kisah kita. Ini anugerah Allah yang besar. Ya, saya harap ini jelas buat teman-teman, dan sebenarnya itu yang saya rindu kita pahami dalam kaitan cerita ini. Jadi ini bukan cuma cerita organisasi yang namanya PMK, PKN, STAN gitu ya. Ini cerita orang-orang yang sedang ada di dalam rencana Allah. Nikmati itu. Dan biarlah kau serahkan dirimu. Tuhan, pakailah aku jadi perpanjangan cintamu buat generasi selanjutnya. Makanya kalau saya biasanya terharu itu kalau ke kampus saya, bukan lihat pengurus sesudah saya, tapi bisa lihat lagi pengurus sesudah pengurus adik kelas saya. Atau mungkin AKK-nya, adik kelompok kecilnya, adik kelompok kecil saya itu, wah terharunya luar biasa ya. Bahwa ternyata mungkin dia nggak kenal saya. Mereka nggak kenal saya siapa sih gitu ya. Tapi Tuhan pernah pakai saya dalam rangkaian ceritanya. Buat kampus, buat diri orang tertentu, dan bahkan bagi cerita keselamatan dunia ini ya. Itu kalau bikin di CV itu gimana ya? Banyak orang kan katanya mau nambah-nambah CV ya, bikin CV gitu ya. Pernah jadi pengurus. Gimana? Membangun kerajaan Allah lah tulisnya gitu ya. Itu biar hebat itu CV-mu langsung ya. Direkrut kau nanti karena membangun kerajaan Allah. Abang mau bagiin 3 prinsip saja pagi ini berkaitan dengan hal ini. Saya harap dengan waktu yang ada, saya bisa ajak kalian melihat 3 prinsip ini dengan cepat ya. Ini bukan prinsip-prinsip yang baru, tapi ini prinsip-prinsip yang saya pikir perlu kita terus disegarkan. Ya, saya mulai dengan ini. Prinsip pelayanan yang kita mau hayati dalam kaitan tema ini, ya sesuai dengan yang kita jadikan judul ya. Pelayanan adalah anugerah Allah atau kehendak Allah. Ya. Nah, dari penjelasan saya tadi udah jelas lah ya. Ini kan Tuhan yang selamatkan kita. Waktu Tuhan selamatkan kita untuk apa? Menarik sekali dalam 1 Tesalonika tadi. Kalau kalian lihat ayat 9 sampai 10, perhatikan yang abang garis bawahi ya. Itu kata-kata hubungnya gitu ya. Menarik tuh. Berbalik dari Allah kepada Allah. Berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Jadi bicara pengharapan ya. Tapi menarik tuh kalimatnya, dari, kepada, untuk. Jadi kalau bicara pelayanan teman-teman, kita tuh nggak bisa tutup mata bahwa kita itu adalah orang yang Tuhan selamatkan untuk melayani. Kalian coba lihat kalimatnya. Jelas banget kan? Berbalik dari berhala kepada Allah. Itu kan keselamatan. Berbalik dari berhala kepada Allah. Tujuannya berbalik dari berhala kepada Allah untuk apa? Untuk melayani Allah. Memang ini bukan konsep yang baru ya. Jadi kalau bicara keselamatan anugerah, maka buat saya pelayanan pun anugerah. Karena pelayanan dan keselamatan itu satu paket. Teman-teman ya. Coba perhatikan, di Perjanjian Lama ada konsep yang kuat sekali diangkat, yaitu konsep penciptaan. Penciptaan berarti ada pencipta, ada ciptaan. Sebenarnya dari konsep penciptaan, kalau bicara pencipta berarti contoh ya, kalau abang ciptakan benda ini nih, saya ciptakan botol minum saya ini ya.
Kalau saya ciptakan benda ini, maka begitu benda ini dicipta, pertama kali dicipta itu punya siapa? Punya penciptanya. Berarti di dalam konsep penciptaan, dalam konsep pencipta ada konsep penguasa, pemilik, tuan. Jadi yang menjadi pencipta dia penguasa, dia pemilik, dia tuan. Kalau dikatakan manusia ciptaan Allah, berarti manusia ini miliknya Allah, hambanya Allah. Sejak penciptaan saja tidak ada tujuan lain harusnya hidup kita selain melayani Allah. Karena dicipta aja, coba kamu ciptakan sebuah benda, habis kamu cipta, sebenarnya benda itu harusnya melayani kamu kan sebagai penciptanya. Itu milikmu. Nah, di dalam Alkitab kita melihat namun manusia jatuh dalam dosa. Karena itu satu konsep lagi yang kuat, dan ini lebih jelas kita lihat di dalam perjanjian baru, yaitu konsep penebusan. Berarti ada penebus, ada yang ditebus, ada umat yang ditebus. Dan ini yang kita lihat di dalam Alkitab, bagaimana ketika kita jatuh dalam dosa, Kristus datang menebus kita, teman-teman. Perhatikan itu. Kita yang berdosa, ditebus. Ditebus itu berarti kan ini istilah dagang ya. Dibayarkan sejumlah uang atau ditukar dengan barang supaya benda yang terjual atau tergadai itu ditebus supaya kembali jadi milik yang menebus. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan konsep ini, bagi saya tuh, perhatikan ya, dicipta aja kita milik Tuhan. Waktu jatuh dalam dosa, Tuhan tebus lagi. Ditebus pun supaya jadi milik Tuhan. Jadi kita itu kayak 2 kali distempel. Kamu milikku, penciptaan. Waktu berdosa, Tuhan nggak give up ya, udahlah dosa, tinggal aja. Enggak, Tuhan tebus. Dalam Yesus Kristus distempel lagi. Kamu milikku. 2 kali stempel. Kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, maka kita harusnya, kalau kita milik Tuhan, hidup yang ditebus milik Tuhan, maka harusnya, ya ini tadi, untuk melayani. Itu bukan konsep yang aneh. Makanya saya pernah bilang kalimat yang orang kaget gitu ya. Saya bilang, nggak usah gumulkan pelayanan. Apa yang gumul-gumulkan pelayanan? Maksudnya apa, Bang? Jangan kau bertanya. Jadi berdoa gitu, Tuhan, apakah aku harus melayanimu? Udah pasti harus. Jangan tanya lagi. Yang kamu perlu bergumul, yang kamu perlu tanya, kamu perlu untuk doakan, gumulkan, adalah pelayanan di mana? Di organisasi kah? Atau tidak pakai organisasi? Karena kan nggak semua pelayanan harus masuk dalam organisasi. Yesus nggak pernah jadi pengurus. Pernah lihat nggak Yesus jadi pengurus? Mana di Alkitab? Nggak ada Yesus jadi pengurus. Yang pengurus itu Farisi. Wah, Bang, salah dong aku jadi pengurus. Nggak gitu juga ya, maksudnya abang begini. Banyak orang melayani, nggak punya hati melayani. Itu Farisi. Punya statusnya, nggak punya hatinya. Yesus punya hatinya, tapi nggak ada status. Nah, puji Tuhan kamu sekarang punya status, sebaiknya punya hati juga. Jadi jangan pikir, wah kata Bang Alex, Yesus nggak pernah jadi pengurus. Aku berhentilah jadi pengurus ya habis ini ya. Bingung nanti tim intimu ya. Tapi memang nggak pernah Yesus jadi pengurus. Di mana? Saya nggak lihat tuh Yesus rapat pengurus. Nggak ada. Tapi hatinya, hati yang melayani. Nah, buat kita yang ditebus, kita yang dicipta, ditebus, ya kita milik Tuhan. Ayo layani Tuhan. Nggak usah gumulkan pelayanan. Maksudnya gini, kadang-kadang kan gitu, tolong kasih waktu lagi 2 hari. Aku mau berdoa dulu. Ada yang awalnya kan minta 2 bulan. 2 bulan. Habis 2 bulan, 2 minggu. Habis 2 minggu, 2 hari. Pas 2 hari, gimana jawabannya? Kasih waktu lagi Bang 2 jam. Terus habis itu jawabnya apa? Tidak. Kesel kali saya tuh ya. Dari awal aja bilang enggak gitu ya. Poinnya gini, apa yang kamu cari dalam pergumulan? Kadang-kadang orang Kristen ini banyak sekali kita istilah-istilah yang terlalu klise. Bergumul, apa yang mau digumulkan? Kau mau cari ayat, di mana ada ayat yang bilang, janganlah melayaniku. Nggak ada. Pelayanan, keharusan melayani tidak perlu digumulkan karena setiap kita yang sudah diselamatkan, engkau di melayani Tuhan. Itu tujuan. Nah,
Karena itu saya suka pakai kalimat begini, kamu mungkin mantan pengurus, tetapi selama kamu hidup, kamu belum pernah mantan pelayan. Benar ya? Buat kalian yang akan selesai kepengurusan, jangan senang, sekarang saya sudah bebas. Tanya lagi. Karena kamu kan dasarnya adalah pelayan, kan? Tanya lagi, Tuhan, setelah pengurus di PA Kenstan ini, saya akan melayanimu di mana lagi? Mungkin Tuhan bilang, sekarang masuk lagi, pengurus di alumni. Atau Tuhan bilang, sekarang masuk kau mengurus di gereja. Atau Tuhan bilang, oke, kamu tidak mungkin masuk, kamu mungkin nggak masuk pelayanan nih. Tapi kamu tetap punya hati yang melayani. Bisa juga. Saya pikir Tuhan kreatif sekali gitu ya. Jadi, teman-teman mesti menghayati nih. Keselamatan itu satu paket dengan pelayanan. Yang kita gumulkan itu yang teknisnya ya. Melayani di mana, sebagai apa. Saya mau tahu dong Bang, bidang ini gimana. Kasih saya gambarannya supaya saya bisa bergumul. Itu yang digumulkan. Jadi jangan gumulkan pelayanan, sok-sok cari ayat, janganlah melayaniku. Nggak ada. Hal yang jelas tidak usah digumulkan, itu buang waktu. Ada yang tadi pagi bergumul, hari ini bernafas nggak ya? Bernafas nggak ya? Ada yang bergumul? Jangan buang waktu untuk hal yang sudah jelas. Ya. Jadi saya harap kita memahami itu. Nah, jadi kalau keselamatan itu adalah apa yang Kristus lakukan bagi kita, bukan apa yang kita lakukan bagi Kristus, maka sebenarnya keselamatan ini yang terkait dengan panggilan pelayanan juga adalah dimulai apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jadi kalau kalian mengerti konsep keselamatan dan konsep pelayanan menyatu, pelayanan adalah anugerah Allah yang saya harus ingatkan. Itu bukan sekedar doing, tetapi it's rather being. Being itu keberadaan kita. Setiap kita adalah pelayan. Jadi bukan kalau bicara apa itu pelayanan. Pelayanan adalah jadi pengurus, jadi apa, melakukan apa. No, Alkitab bicara pelayanan itu berkaitan dengan keberadaan diri yang sudah ditebus oleh Tuhan. Engkau dan saya seumur hidup pelayan Tuhan. Jangan lupa itu. Ya. Yang kedua, karena itu juga kita hayati bahwa pelayanan adalah buah dari relasi dengan Tuhan. Ya. Kenapa ini penting? Kita tidak mendadak jadi orang yang kudus, jadi orang yang yang rajin ibadah hanya karena mau melayani. Enggak sih ya. Saya melihat pelayanan yang sejati lahir dari memang orang itu sudah berelasi dengan Tuhan. Karena itu dalam pelayanan kita di kampus juga ada standarnya ya. Jadi pengurus, pertama jelas dia sudah terima Yesus lahir baru. Dan berjuang ya. Abang nggak bilang sempurna ya. Karena belum ada dari kita yang sempurna. Tapi kita berjuang dalam relasi dengan Tuhan. Berjuang dalam persekutuan kita dengan Tuhan. HPDT, HPDS, dengan sesama. Itu adalah sebuah relasi yang kita hidupi. Masih ingat pasti cerita ini ya, Maria sama Marta. Tuhan Yesus memuji. Pikir Marta tidak melakukan hal yang salah, benar yang dia lakukan, tetapi Marta dikritik. Kalau kalian perhatikan kalimat kritiknya sebenarnya begini. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi Marta tuh sibuk sekali, tapi mengabaikan kesempatan Yesus lagi datang ke tempat mereka. Yesus kan lagi lewat di situ ya. Nah, harusnya kan Marta cepat-cepat masak, nggak salah masaknya. Cepat-cepat masak, lalu kemudian ikutan sama Maria duduk di kaki Yesus, dengar pengajaran Yesus. Tetapi Marta sibuk sekali. Itu kalimat yang Alkitab pakai. Jadi kira-kira apa? Marta mungkin begini ya, gambarannya ya. Marta tuh bisa aja bikin telur ceplok, selesai telur ceplok, sudah dia ikutan sama Maria. Tapi Marta mau bikin telur ceplok bentuk hati, pakai pita, terus kemudian ada renda-rendanya. Nah, itu yang bikin lama. Banyak orang, bagus banget pelayanannya. Wah, hebat banget. Semua aktivitasnya. Tapi ternyata waktu ditanya, gimana hubunganmu dengan Tuhan? Gimana saat teduhmu, Dek? Teduh, Bang, teduh. Kalau itu yang terjadi, something wrong. Pelayanan itu bukan sekadar sesuatu yang kita lakukan, tapi diri kita, keberadaan kita, dan itu lahir dari memang relasi yang kita nikmati dengan Tuhan.
Kalau engkau nikmati relasimu dengan Tuhan, biarlah terpancar pelayanan yang efektif, yang sungguh-sungguh, yang terbaik, karena memang sudah lahir dari relasi dengan Tuhan. Tapi jangan abaikan waktu-waktu dengan Tuhan. Yesus berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bangun disiplin rohani ya. Abang nggak tahu nih, biasanya liburan itu menghancurkan disiplin rohani. Pagi-pagi kerjanya tidur, siang sedikit tidur, malam tidur. Jadi memang akhirnya bingung gitu ya. Akhirnya nggak doa, nggak saat teduh ya. Disiplin rohani bangun tuh ya. Dalam baca kitab suci, berdoa. Sekarang kita mulai lagi bersekutu ya. Mungkin kelompok kecil mulai jalan lagi. Bersaksi, melayani. Disiplin rohani ini bukan sekadar supaya nanti kalau ditanya, bagaimana mau jadi MC hari ini? Gimana saat teduhnya? Bukan untuk menjawab pertanyaan itu. Disiplin rohani mentransformasi hidup kita. Bukan hanya sekadar menambah pengetahuan kita. Melalui disiplin rohani, Allah mengubahkan engkau dan saya semakin serupa dengan Kristus. Oke? Jadi saya harap mengerti anugerah, mengalirlah juga relasi yang indah, dan dari relasi itu pelayanan yang terbaik kita berikan. Selanjutnya, pelayanan juga itu dimotivasi oleh kasih. Teman-teman, ini satu hal yang bagi saya menarik untuk kita renungkan. Kadang-kadang kita berpikirnya begini. Ini banyak terjadi buat kita yang melayani Tuhan. Kita rasanya begini ya. Dalam pelayanan itu kita pakai jenjang. Mulai, ya biasanya saya kalau baca tadi sharing-sharing kalian ya. Aku diajak jadi panitia. Aku kemudian mulai jadi pelayan, usher gitu ya. Masih anak bawang, usher. Lalu nanti naik gitu ya. Jadi panitia, habis jadi panitia dilihat bagus, oh naik lagi nih, naik kelas, ditawarin jadi pengurus, atau jadi tim dulu, tim kerja. Habis jadi tim kerja, naik jadi pengurus. Habis jadi pengurus seksi, naik jadi ketua bidang mungkin. Nanti dari ketua bidang naik lagi dia jadi tim inti. Wah, BPH-nya, wah itu rasanya kayaknya sedikit di bawah Tuhan Yesus ya. Bisa begitu kita rasanya. Sehingga kita lihat pelayanan itu kayak jenjang karir, naik gitu ya. Dan yang sering kali kita lupa adalah kita lupa anugerah Tuhan. Apa maksud abang lupa anugerah Tuhan? Kadang-kadang kita rasanya begini. Kayaknya kalau saya makin banyak tanggung jawab di pelayanan, Tuhan makin sayang sama saya. Naik jadi pengurus, wah Tuhan tambah sayang. Naik lagi jadi ketua bidang, Tuhan lebih sayang lagi dibanding waktu saya jadi pengurus. Naik lagi, jadi akhirnya kita lihat kayak Tuhan itu nyicil sama kita ya. Tuhan bilang, oke, nanti kalau kau naik kelas, nanti saya kasih lagi. Oh, nanti. Jadi kayak kita merasa makin ke atas status jabatan kita, Tuhan tuh makin sayang sama kita. Dan salah satu hal yang mengerikan adalah apa? Kadang-kadang kita bikin dosa, kita anggap nggak apa-apa lah. Impas sama pelayanan. Nggak apa-apa lah Tuhan, kan saya makin naik nih. Tuhan makin sayang sama saya. Jadi nggak apa-apa lah, dosa-dosa kecil nggak masalah. Ya, porno-porno 1-2 kali. Ya nggak apa-apa lah, semua manusia berdosa. Jadi kadang-kadang sikap kita yang salah mengerti anugerah, salah mengerti konsep anugerah, kita lupa bahwa sebenarnya kasih Tuhan tuh nggak pernah dicicil sama kita. Waktu Kristus mati di kayu salib, semua kasihnya dia berikan kepadamu. Dia nggak cicil. Nanti kalau kau jadi pengurus, tambah dikit kasihnya ya. Nanti naik lagi levelnya. Jadi pengurus inti, tambah lagi levelnya. Nanti jadi hamba Tuhan, naik lagi levelnya. Tidak. Kita tidak melayani supaya mendapatkan kasih Allah. Perhatikan kalimat abang. Engkau dan saya yang mengerti anugerah, engkau tidak melayani supaya Allah makin mengasihimu. Tidak. Kita bukan melayani supaya Allah makin mengasihi kita. Tetapi, karena kita sudah terima kasih Allah yang luar biasa itu jadi motivasimu melayani. Beda ya. Yang satu pelayanan supaya dikasihi Allah. Itu bukan konsep anugerah. Itu masih konsep saya berjasa. Tetapi, kekristenan berbicara, karena engkau dan saya sudah terima kasihnya Tuhan, dari kasih itu mengalirlah pelayanan yang dimotivasi oleh kasih. Teman-teman, saya jelaskan singkatnya begini.
Sebenarnya bahasa Indonesia katanya paling gampang menjelaskan kasih. Ya, gimana gampangnya? Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Kasih, ya kasih. Dibanding bahasa lain ya. Love is giving. Love is not taking. Love is not taking, taking, taking. If love is taking, 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 that is not love. That is rampoking. You know? Kalau kasih itu bicara ngambil, itu ngerampok namanya. Bayangkan kalau orang yang melayani demi merampok. Beda ya. Dengan pengurus yang melayani karena dia sudah mengalami kasih Allah, dia memberi. Dia memberi. Dia memberi. Tapi kalau dia nggak dipenuhi kasih, maka dia pakai pelayanan untuk apa? Ngambil, ngambil, ngambil. Ngambil apa? Paulus bicara ini sebenarnya. Kadang-kadang kita pikir 1 Korintus 13 bicara tentang kasih saja. Tapi lihat, Paulus bicara 1 Korintus 13 tentang kasih dalam kaitan pelayanan. Coba lihat ayatnya, ya, abang tulis di depan. Kita bahas satu-satu dengan cepat, ya. Jadi, jemaat Korintus itu banyak karunianya. Tapi mereka tidak pakai untuk orang lain. Jadi tidak pakai dengan kasih. Bukan pakai dengan kasih, bukan pakai untuk memberkati orang lain. Pakai untuk diri sendiri, ngerampok. Makanya Paulus bilang begini. Ini bicara bahasa dulu ya, sekalipun. Nah, pinter juga nih Paulus caranya nyindir, menasehati ini jadi cara yang menarik ya. Kalau kita mau menegur orang, pakailah perbandingan dengan diri kita ya. Dia nggak bilang sekalipun kamu, tapi dia bilang sekalipun aku. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Maksudnya apa? Karunia yang kita punya. Bisa semua bahasa manusia. Lihat ya, hebat banget ya. Karena kan jemaat Korintus lagi bicara soal bahasa roh. Paulus bilang gini, oke, sebentar nih ya. Jangan dulu bicara bahasa rohmu. Kalau kau bahasa roh cuma buat sombong-sombongan, saya kasih contoh. Kalau saya bisa dengan bahasa semua manusia, hebat banget. Dan bahkan bahasa malaikat. Tapi kalau saya tidak punya kasih, saya akan pakai, ini tambahan saya akan pakai semua bahasa itu untuk memuliakan diri saya. Makanya Paulus bilang, itu tidak ada gunanya. Sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau kamu pelayanan hanya supaya dapat status sombong, aku kan hebat kan, lalu kemudian di seksimu, di kepengurusanmu, kamu tiba-tiba bisa bilang begini, coba kalau nggak ada saya, nggak jalan semua ini. Wah, hebat kan suaraku tadi, aku MC-nya loh, aku tadi yang nyanyi, aku singernya. Wah, aku kalau di PMK luar biasa. Orang lihat aku, oh puji diri, haleluya. Kalau itu tujuanmu melayani, no, nggak ada gunanya. Karunia yang banyak tanpa kesadaran anugerah akan jadi kesombongan terbesar. Karena yang dia lakukan merampok. Yang kedua, ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia. Hebat banget. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Banyak orang punya karunia. Tuhan loh yang kasih itu. Tapi dia pakai untuk kepentingan dirinya, kemegahannya. Paulus bilang nggak ada gunanya. Ayat 3, ini lebih hebat lagi teman-teman ya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ada orang yang berkorban luar biasa jadi pengurus. Ada yang sampai menyerahkan tubuh untuk dibakar, kata Paulus. Tapi kalau nggak ada kasih, pengorbananmu itu apa? Supaya kamu dipuji orang. Hebat ya. Memang dia tuh ya kerja keras tuh. Sampai sakit dia loh. Hebat banget. Sampai mati dia jadi pengurus. Paulus bilang, kalau itu semua kau lakukan, supaya kau dapat nama. Ada orang gitu ya, makin dia sakit kan makin dia seneng. Teman-teman bilang, iya tuh luar biasa dia pelayanannya sampai sakit loh. Puji aku. Jadi dalam kesakitan pun masih take credit, masih ngerampok juga. Sampai mati di kuburan pun maunya merampok terus.
Paulus bilang nggak ada gunanya. Saya waktu renungkan ini, teman-teman, saya jadi ngerti ya. Kasih itu ya kasih. Mau ada yang lihat, mau tidak ada yang lihat, mau ada yang puji, nggak ada yang puji. Kasih itu bukan supaya saya dapat sesuatu, tapi saya memberikan sesuatu. Dan kasih itulah yang Tuhan tunjukkan di kayu salib. Ada yang dia rampok dari kita? Waktu Tuhan mengasihi kita, dia kasih semuanya buat kita. Dia tidak merampok apapun. Saya mau ingatkan, kalau kamu mengerti kasih Allah, maksudnya kalau kamu mengerti anugerah Allah, kamu pun akan mengerti apa artinya kasih. Kamu tidak ngambil. True love is about giving everything and expecting nothing. Mungkin setengah tahun ini kamu capek juga pelayanannya, tapi biarlah itu lahir dari kasih. Saya rindu jemaat bertumbuh, saya siapkan pembinaan, kami rapat sampai malam, kami kontak pembicara, ya itu sebuah bentuk kasih. You can give without loving, but you cannot love without giving. Wah, ini kalimat sangat striking buat saya. You can give, teman-teman bisa berkorban, tapi itu without loving. Saya kasih contoh begini. Kalau kita naik mobil di Jakarta, atau di banyak daerah lah ya, biasa kalau pas berhenti di lampu merah, tiba-tiba di samping mobil kita ada tuh yang ngejerek-jerek gitu ya, nyanyi gitu ya, namanya pengamen. Biasanya di lampu merah ada tuh. Nah, apa yang biasa kita lakukan? Wah, udah ada tempat uang kecil di mobil, maka kita ambil uang itu, kita buka kaca mobil biasanya ya. Bukanya besar? Oh, besar? Oh, enggak lah, kecil aja. Siapa tahu dia ngeri kan? Jadi kita buka kecil, kita kasih. Kamu kasih kan? Apa tujuanmu ngasih? Karena kamu mencintai dia, mengasihi dia. Aku kasih ini supaya kamu bisa baik hidupmu. You give. Itu love? No. Bisa jadi begini. Ya nggak semua ya, kalau kalian tulus puji Tuhan. Tapi biasanya kan kita buka gitu, kita kasih. Kenapa? Ini uang ya, ambil ya. Cepat-cepat pergi dari mobilku. Serem aku lihat kau. You give without love. Tapi kalau kamu mengasihi, tidak mungkin kamu tidak memberi. Karena itu hanya orang yang mengalami kasih Allah dimampukan untuk mengasihi sesama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya rindu prinsip-prinsip ini kalian pegang sebagai orang-orang yang mengerti anugerah Tuhan. Pelayanan itu selalu ada harga yang harus dibayar. Dan Tuhan Yesus memberitahukan buat kita harga yang dia bayar buat kita. Saya kutip Markus 10 ya, abang langsung ke ayat 45 sebagai ayat terakhir. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayanan yang dimotivasi oleh kasih, Yesus sampai memberikan nyawanya. Mungkin Tuhan nggak minta nyawa dari kalian ya. Masa pelayanan tiba-tiba Tuhan minta nyawa dalam jadi pengurus sekarang. Mungkin belum lah ya. Tetapi Tuhan mau kalian juga belajar memberikan yang terbaik. Ada harga yang mungkin kalian harus bayar dengan beli kuota. Nah, itu harga juga ya. Kadang-kadang kalau beli ini dan itu gampang sekali. Tapi untuk pertumbuhan rohani kita, maukah kita berkorban? Untuk pertumbuhan rohani orang-orang yang kita layani, maukah kita berkorban? Memberi lebih, memberi yang terbaik. Dan ini semua ada dalam ceritanya Allah yang sudah memberikan kepada kita sebenarnya cerita yang indah sebelumnya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pagi ini, waktu kembali kita ingat anugerah Allah, kembali kita ingat apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, abang rindu kita ingat-ingat cerita itu, dan di dalam cerita itu semua kita ingat lagi bahwa ada satu pencerita utama yang sedang merangkai kisah itu menjadi kisah anugerah yang indah. Dan Tuhan tidak mau itu berhenti sampai di dirimu. Saya harap ini juga bukan jadi sesi nostalgia ya, wah indah sekali dulu aku kenal Tuhan, aku mulai melayani. Tapi cerita ini belum selesai, karena Tuhan masih mau memakaimu, membawa teman-temanmu untuk mengalami ceritanya yang indah. Nah, di akhir dari sesi ini,
Abang rindu ya, kita coba lihat di layar. Dan dalam waktu, saya kasih waktu sekitar 3-4 menit. Coba teman-teman ya, pakai annotate-mu. Bisa annotate semua? Nah, coba pikir-pikir ya. Ini cara kita ingat anugerah Tuhan, ingat cerita kita. Kalian sudah tulis sebenarnya ya. Tentu nggak usah panjang-panjang, tapi apakah ya kita pasti punya cerita, tuliskan ya ucapan terima kasihmu pada orang-orang atau mungkin kejadian apa yang membawamu sampai kepada pelayanan ini. Adakah kamu mungkin ingat, bisa jadi ya saya ingatnya 2 hal. Pertama, makrab dan abang ini gitu ya. Silakan. Teman-teman dalam waktu yang ada ini, pakailah annotate-mu kalau kamu dari laptop atau dari HP. Ya, kalau HP agak susah ya, tapi bisa nulis ya. Coba tulis, ada orang-orang kah yang kamu mau syukuri di hadapan Tuhan? Dan juga atau mungkin kejadian atau peristiwa atau mungkin acara tertentu? Nah, silakan. Saya kasih waktu supaya kita bisa saling melihat apa yang ditulis, saling bersyukur ya. Apa yang Tuhan berikan. Dan ini jadi kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam pelayanan kita. Silakan teman-teman. Semua ngerti ya pakai annotate ya. Silakan. Jadi langsung tulis di screen ini atau kalian ketik. Nggak usah ketik seluruh cerita ya. Mungkin namanya, orangnya, peristiwanya yang kamu ingat bagaimana Tuhan bawa kamu sampai akhirnya terlibat lebih jauh dalam pelayanan ini. Silakan. Wah, bidang acara retret ya. Mungkin kamu mesti tambah deh tahun berapa gitu ya. Wah, PKK. Terima kasih PKK-ku. Ada yang kasih namanya ya, Kak Mona. Puji Tuhan. Ada lagi silakan Kak Mar. Malah Tuhan mengatakan kalimat itu. Thank you. Bang Grafta. Terima kasih Bintal 2018. Silakan. Abang masih tunggu ya. Ya nggak apa-apa kalau akhirnya overlapping ya, inilah kapasitas teknologi yang terbatas. Kinta, Kak Debo. Terima kasih Kak Cio. Thank you teman-teman. Ini kan direkam ya, jadi biarlah ini jadi memori buat kalian. Dan juga dalam 3 hari ke depan, kalian bisa kembali refleksikan cerita Allah, dan mari serahkan diri dipakai juga. Untuk Tuhan memakaimu dalam ketaatanmu, merajut ceritanya bagi generasi. Panitia Makrab. Thank you. BPH, terima kasih BPH. Thank you Kak Yosi, Kak Lucy. Terima kasih gagal masuk kampus lain. Oke, thank you. Ya mungkin cari warna lain kali ya, supaya nggak bisa kelihatan karena banyak yang pakai biru ya, biru warna standar kayaknya. Abang masih tunggu 1 menit lagi ya, habis itu kita doa tutup. Thank you teman-teman yang sudah participate. Silakan yang kalian ingat,
Terima kasih ITB udah nolak ya. Ini ditolak ITB, bukan ditolak cinta ya. 30 detik lagi. Thank you praying disciples. Bintal 2018. Terima kasih Kak Uji, Kak Uli, dan Kakak Yapora. Oke, thank you teman-teman. Masih boleh tulis sampai sini, tapi nanti kalau udah balik ke MC ya, layarnya harus dibersihkan ya. Tapi thank you, ini semua terekam. Biarlah ucapan syukur kita, semuanya kita naikkan pada Tuhan, bahwa anugerahnya masih belum selesai dan tidak pernah berhenti hanya buat diri. Tuhan mau kamu juga menjadi alat, menyatakan cerita Tuhan, bagi generasi selanjutnya supaya mereka kenal siapa yang punya cerita yang sesungguhnya. This is not only your story, this is not only my story, your PKK story, your campus stand story, but this is his story. Dan Tuhan sedang merajut kisah ini bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, setiap kebenaran yang menguatkan hati kami, meneguhkan kami lagi bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Kami tidak sedang menjalani sebuah cerita sendirian, tetapi Allah yang telah memiliki rencana yang indah, melibatkan kami perlahan-lahan masuk mengerti kisah-Mu. Ketaatan demi ketaatan kami membawa kami lebih jauh lagi menapaki kisah Allah bagi hidup kami. Terima kasih karena dalam kisah itu kami tidak sekedar berjalan sendiri, kami berjalan bersama saudara-saudara kami yang lain yang juga sedang berjuang di dalam ketaatan hidup bagi Allah. Dan terima kasih Tuhan sedang merangkai kisah yang indah juga bagi kampus TAN, karena itu Tuhan juga memberikan peneguhan bagi para pengurus di setengah periode ini untuk terus melihat anugerah Tuhan, dan kemudian bangkit kalau ada dari kami yang lagi terpuruk saat ini, kuatkan kami, bangkitkan kami. Kalau ada dari kami yang sedang lesu saat ini, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, dan bagi kami yang sedang dalam semangat, Tuhan tolong memelihara semangat itu sehingga kami bisa melayani Tuhan dan sesama lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami sharing. Terima kasih untuk setiap nama, setiap momentum, setiap kepanitiaan, kegiatan yang Tuhan telah pakai. Dan karena itu kami yang saat ini juga mungkin sedang menjadi bagian yang menyiapkan acara, kegiatan ini, atau jadi pribadi yang pimpin kelompok kecil, pribadi yang membimbing orang-orang yang kami layani, ingatkan setiap kami bahwa Tuhan pun sedang memakai semua itu menggenapkan rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi teruslah berbicara dalam setiap kehidupan kami, setiap hidup adik-adikku, menolong kami terus taat, berjalan di dalam kisah Allah, His story in our life. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Abang stop share screen ya, jadi tolong nanti bisa dibersihkan oleh host. Thank you. Terima kasih Bang Alex untuk sharing firman-Nya. Dari Alex, aku menikmati bahwa Allah adalah sutradara terbaik. Rangkai cerita hidup yang luar biasa. Tuhan mengundang kita dalam ceritanya yang sungguh indah. Pun pelayanan kita itu karena semata-mata anugerah Allah. Meresponi firman Tuhan, menyanyikan lagu Grace Alone.
strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace, is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turned to praise, is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Ada alasan kenapa Tuhan menyelamatkan, memanggil, dan memilih kita sebagai pengurus PMK STAN. Ia ingin agar kita turut berjuang menjangkau dan membantu teman-teman mahasiswa untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat demi kemuliaan Tuhan saja. Keselamatan bukan hanya bertujuan agar kita selamat, tapi juga agar kita diutus menjadi pelayan Tuhan di ladangnya. Saat ini mari menyatakan komitmen kita untuk mau menghargai setiap anugerah dan kesempatan melayani yang Tuhan beri, dengan setia berjuang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini mari kita nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan lagu Ambil Aku Melayani Engkau. Musim tuai ladang pun menguning, yang bekerja sangatlah sedikit. Anugerah dan kesempatan terindah, jangan tunda, sekaranglah waktunya. Oh Tuhanku, jelikan mataku, melihatlah dan pelayananmu. Rendah hati, rela untuk pikul salib, memberikan yang terbaik bagimu. Jangan biarkan hidupku berkarat, tak berguna, hanya penyesalan. Bakar hati, ku selalu berkobar, ku mau setia melayani Engkau. Jangan biarkan hidupku berkarat, tak berguna, hanya penyesalan. Bakar hati, ku selalu berkobar, ku mau setia melayani Engkau. Kepada Bang Alex, aku persilakan untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Biarlah setiap kami yang boleh mendengar firman dikuatkan melalui setiap kebenaran, setiap pujian,
boleh benar-benar memberi diri terus melayani-Mu, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam dunia ini, membawa cerita Allah bagi orang-orang yang lain yang dirindukan juga boleh mengenal siapa Yesus, datang kepada Tuhan, dan boleh juga diubahkan hidupnya. Terima kasih buat sesi yang pertama yang kami lalui ini. Berkati waktu-waktu selanjutnya, Tuhan yang memimpin sampai dengan selesainya seluruh rangkaian acara kami. Kami menutup sesi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ibadah sesi 1 kita telah selesai. Aku mempersilahkan teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sesi pertama retreat kita. Jadi untuk berikutnya kita bakal ada sesi foto bersama, jadi dihimbau kepada teman-teman semua boleh sama-sama kita open kamera. Kita mau abadikan momen sesi kita yang pertama ini. Boleh kakak abang teman-teman yang ada di sini. Oke. Oke, kepada kakak, abang, teman-teman bidang pendaldok, dipersilakan untuk memandu foto kita. Oke, shalom. Semuanya tolong on cam ya. Sama jangan lupa pakai background ya. Jadi kan di kalau nggak bisa cam. Yuk yang slide 2 yang belum on cam. Slide 3. Slide 2 diambil sama Ruth, slide 3 diambil sama. Nanti kita ada 3 take foto. Jadi siap-siap ya. Yuk yang belum on cam. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yuk, Pendel, Ruth sama Esther boleh siap-siap. Oke. Yang satu boleh minta tolong Olin buat ngefotoin. Olin. Ya. Dalam hitungan ketiga, Olin slide 1, Esther slide 2, Esther slide 3. Dalam hitungan ketiga kita take foto bareng-bareng ya. 1, boleh siapin dulu gayanya. 1, 2, 3. Oke, kita take lagi. Ayo ganti gaya. Boleh gaya bidangnya masing-masing atau punya gaya andalannya sendiri-sendiri, boleh. Ya. Dalam hitungan ketiga, kita take 1, 2, 3. Terus take yang ketiga, take terakhir. Jadi persiapkan gaya terakhir kalian, gaya terbaik kalian. Yuk, kita take lagi. 1, 2, 3. Makasih semuanya. Udah guys.
Oke, terima kasih bidang Pendaldok. Selanjutnya bakal ada beberapa informasi, boleh operator share screen. No. Ya, kita ada warta retreat, jadi kepada pewarta aku persilahkan. Ya, terima kasih. Kita akan membacakan warta retreat kita. Bisa next. Oke. Jadi pelayan-pelayan pada sesi 1 ada pembicara Terancang Alex Nanlohi, ada MC Kak Roselin, ada pemusik Kak Mona, ada singer Jordan Maros dan Kak Karunia, dan ada slider Yosafat. Mungkin teman-teman kakak abang dan semua boleh memberikan apresiasi di kolom chat ya. Next. Nah, rindu mengundang kakak abang teman-teman semuanya untuk kita menghadiri sharing bidang dan malam keseharian malam ini jam 18 WIB atau 19 WIB atau 20 WIT. Jadi ditunggu kehadirannya karena kita bakal seru-seruan bareng di malam keseharian nanti. Don't miss it, guys. Oke, jadi setelah ini jangan pada live ya kakak abang dan teman-teman semua, karena kita ada sharing session. Jadi teman-teman kakak abang dan semua tetap stay tune di tempat ini, di room ini, karena kita akan breakout room berdasarkan kelompok masing-masing. Jadi pastikan namanya udah di rename ya, berdasarkan kelompok underscore namanya. Jadi jangan sampai lupa ya kakak abang dan teman-teman semua. Ingat jangan pada live karena ada sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat sharing, teman-teman.